bisa sukses dan bisa merubah sikapnya. Isi yang ke buku yang ke-12. Setiap orang yang mau sukses perlu memiliki kemampuan. Untuk dapatkan sukses perlu banyak hal yang harus dimiliki seseorang. Pertama, giat bekerja. Kedua, setiap hari harus berdoa. 3, jangan putus asa saat mendapatkan tantangan. 4, selalu beri yang terbaik. 5, manfaatkan waktu dengan baik. 6, sabar. 7, mau belajar. 8, selalu semangat. 9, bisa menghasilkan uang yang banyak. 10, hindari dari kesalahan. 11, yakin pekerjaan yang dilakukan. 12, punya target. 13, ada impian. 14, ada tujuan yang mau dicapai. 15, selalu dapat hasil setiap hari. Untuk capai sukses perlu giat bekerja. Tanpa giat bekerja tidak mungkin seseorang akan sukses. Untuk bisa sukses harus disertai dengan doa setiap hari. Untuk sukses tidak ada kata putus asa, karena dengan putus asa berarti turun semangat. Untuk sukses bisa beri yang terbaik saat kita bekerja. Untuk sukses manfaatkan waktu sebaik mungkin. Untuk sukses harus ada kesabaran setiap saat. Untuk bisa sukses selalu mau belajar. Untuk sukses harus selalu semangat. Untuk sukses harus bisa menghasilkan uang yang banyak. Untuk sukses jangan berhadapan dengan kesalahan. Untuk sukses harus ada keyakinan dalam pekerjaan. Untuk sukses ada target yang harus didapatkan. Untuk sukses harus punya impian. Untuk sukses harus ada tujuan yang harus dicapai. Untuk sukses harus punya penghasilan setiap hari. 13, banyak belajar hal yang berguna membawa keberhasilan. Orang yang mau punya impian untuk bisa berhasil dengan cara memberi waktu, mencari ilmu, menambah pengalaman, belajar sampai memiliki ilmu yang siap untuk menuju keberhasilan. Belajar untuk semua hal tersebut membutuhkan banyak talenta dan keinginan kuat. Kita bicara masalah waktu bisa disediakan, tidak memikirkan berapa banyak waktu yang harus diberi, karena jika kita tidak sanggup beri waktu maka jangan harap bisa membawa keberhasilan. Terus belajar sehingga ilmu yang kita dapatkan terus bertambah. Ilmu dalam kepribadian seseorang sangat penting dimiliki. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki, besar manfaatnya. Pengalaman juga butuh banyak dalam diri seseorang. Dengan pengalaman untuk melakukan segala sesuatu mudah, dan pengalaman memberi seseorang nilai yang tinggi dalam melakukan sesuatu. Tanpa pengalaman maka kita bisa dilecehkan orang dan pribadi tidak ada harga yang mahal. Belajar sangat penting pada semua orang. Tanpa belajar maka kita merasa tidak bisa berbuat yang bernilai. Belajar sangat penting. Dengan sabar banyak bisa membantu untuk menyelesaikan sesuatu bisa dilakukan. Jadi belajar banyak, memiliki pengalaman, memiliki ilmu yang banyak, dan bisa memberi waktu yang banyak khusus untuk kegiatan atau pekerjaan yang bermanfaat, maka apa yang kita rencanakan dan impikan pada harapan baik untuk bisa berhasil. Ke-14, disiplin dalam bekerja memberi hasil. Waktu itu sangat berguna kepada siapa ia disiplin mengatur waktu dalam sehari, sebulan, setahun. Setiap kita bekerja memberi hasil. Apakah kita seorang yang menghargai waktu? Jika yang berarti setiap hari pasti sudah kita atur untuk waktu apa saja yang dipergunakan. Dengan menggunakan waktu yang baik, maka hasilnya pun akan baik juga. Disiplin mengatur waktu dalam sehari. Semakin banyak waktu yang bermanfaat memberi pengaruh yang baik untuk waktu itu. Biasa waktu untuk istirahat 8 jam. 8 jam untuk kerja dan 8 jam untuk hal yang lain. Namun ada waktu 24 jam dipergunakan untuk kerja sampai 12 jam, 7 jam untuk istirahat, 5 jam untuk yang lain. Disiplin mengatur waktu untuk sebulan. Dalam 1 bulan waktu
kali 25 hari 200 jam untuk kerja dalam sebulan, dan 5 hari sampai dengan 6 hari dalam sebulan untuk acara santai bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Namun banyak orang yang bekerja dalam satu minggu 7 hari dan dalam satu bulan 28 hari. Memang tidak mudah bagi orang yang bekerja hampir satu bulan penuh. Disiplin mengatur waktu dalam satu tahun. Perlu disiplin yang kuat dalam mengatur waktu untuk satu tahun, karena secara umum dalam satu tahun orang bekerja 25 hari kali 12 bulan, hasil kerja 300 hari, dan bisa untuk waktu libur yang santai. Kerja dan waktu perlu didisiplin sehingga dalam mencapai masa depan ada harapan jika kita manfaatkan dengan baik. 15. Menghargai waktu berarti menerima upah dengan waktu yang digunakan sebanyak mungkin, maka akan memberi hasil yang memuaskan. Orang yang bisa memanfaatkan waktu akan menerima upah yang diberikan, dan kita memberi waktu untuk istirahat, memberi waktu untuk bekerja, memberi waktu untuk santai. Tidak heran waktu sangat berharga kepada siapapun. Jika kita beri waktu untuk istirahat, maka rasa lelah dan ketegangan dalam hidup selama melakukan aktivitas akan hilang rasa capek. Pikiran akan tenang setelah tidur nyenyak. Waktu untuk istirahat saja berguna dan bernilai. Kita memberi waktu untuk bekerja sampai sangat bernilai dari hal apapun, sebab bekerja bisa memberi hasil seperti uang dan upah. Bekerja jika diberi waktu yang panjang akan menghasilkan yang banyak, sama seperti orang yang mau cepat sukses. Memberi waktu lebih banyak dalam bekerja dalam arti seseorang yang rajin akan menghasilkan harta yang berlimpah. Memberi waktu untuk santai, bisa waktu tersebut membuang uang karena seperti rekreasi, atau membuang waktu untuk belanja pasti mengeluarkan uang. Waktu santai untuk menonton keuntungan bisa melihat berbagai hiburan. Waktu santai untuk jalan-jalan berarti waktu yang mengeluarkan uang, tergantung kepada kita waktu itu dimanfaatkan untuk apa. Waktu banyak untuk bekerja berarti kita memilih untuk cepat kaya. Waktu santai-santai berarti kita mau hidup sederhana. Waktu untuk istirahat berarti kita menjaga kesehatan. Yang ke-16, kegagalan membawa kehancuran. Sangat mengerikan jika kita gagal dalam menjalankan hidup, karena dengan gagal berarti tidak ada yang tercapai apa yang diimpikan selama masa hidup. Kegagalan dalam hidup ada beberapa macam, diantaranya gagal berbisnis dalam usia yang masih muda antara 25 sampai 35 tahun, gagal berbisnis dalam usia lanjut antara usia 36 sampai 55 tahun, gagal menikah dalam usia 30 sampai 45 tahun, gagal dalam menabung usia 25 sampai 55 tahun, gagal dalam memiliki usaha yang sudah matang dari usia 50 sampai 60 tahun. Usia 25 sampai 35 adalah usia yang memiliki tenaga yang kuat untuk mencapai masa emas karena usia masih muda dan kesempatan yang besar dalam berbisnis. Kesempatan kedua, usia ke-36 sampai 55 dan tahun, usia dalam berbisnis yang sudah seharusnya sukses kepada setiap orang, sebab sudah memiliki keluarga, menikah, harus punya kepastian saat usia 30 sampai 45 tahun. Jika tidak tercapai berarti kita terlambat karena keturunan kita yaitu anak. Jika kita menikah usia 46 tahun, maka saat pensiun usia 65 tahun, anak baru berusia 24 tahun yang baru terjun ke dunia bisnis. Dalam hidup perlu menabung saat usia 25 sampai 65 tahun, karena dalam usia 70 tahun manusia bisa hidup. Saat pensiun membutuhkan dana untuk biaya hidup, jadi menabung selama 40 tahun bisa memenuhi biaya hidup saat masa pensiun. Jika kita gagal saat usia 25 sampai 65 dan 65 tahun dan tidak ada satupun yang diraih, maka dalam hidup kita adalah gagal total, membawa kehancuran secara duniawi. Oke, sekian.